Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nam Budaya. Adik-adik siswa maupun siswi SMA maupun SMK yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Madi Widiastra, anggota KPU Kabupaten Jemberana, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Pengembangan SDM dan Organisasi. Kami atas nama lembaga mengucapkan selamat kepada adik-adik sudah masuk ke jenjang SLTA. Dan tentunya pada kesempatan ini adalah mengikuti tahapan MPLS. Tentu saja kami sebagai anggota KPU Kabupaten Jemberana akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemilu maupun kepemiluan. Adik-adik siswa-siswi SMA maupun SMK yang saya cintai, berikut akan kami sampaikan pendidikan pemilih terkait dengan pemilu dan kepemiluan. Sebelumnya kami sampaikan mengenai penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sifat kelembagaan daripada KPU adalah nasional, tetap, dan mandiri. Secara vertikal, KPU dapat dijelaskan sebagai berikut. Di tingkat pusat, lembaga KPU disebut dengan KPU RI. Kemudian di tingkat provinsi adalah KPU provinsi. Berikutnya di tingkat kabupaten kota adalah KPU kabupaten atau kota, dan ini bersifat tetap. Tetap dalam artian masa periode jabatan dari masing-masing anggota adalah selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk badan ad hoc dari tingkat kecamatan itu adalah PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian di tingkat desa adalah PPS, dan di masing-masing tempat pemungutan suara adalah KPPS. Adik-adik siswa maupun siswi SMA SMK yang saya cintai, adapun dasar hukum dari penyelenggaraan pemilu adalah pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu tentang penyelenggara pemilu, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya, marilah kita simak berikutnya. Dalam pendidikan pemilih ini perlu adik-adik ketahui, yaitu apa yang hendak dicapai di dalam pendidikan pemilih. Yang pertama adalah tingkat pemungutan suaranya tinggi, dan tentunya suara tidak sah atau rusak itu rendah. Kemudian selanjutnya literasi politik tinggi. Yang ketiga, politik uang rendah atau money politik. Selanjutnya, voluntarisme tinggi, kesukarelaan warga di dalam menggunakan hak pilih. Dan yang terakhir adalah keterlibatan warga di dalam politik menjadi meningkat. Lalu apa manfaat daripada pemilu? Yang pertama, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Kedua, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Ketiga, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Dan selanjutnya, yang keempat, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Adik-adik siswa-siswi SMA maupun SMK, adapun tujuan dan jenis daripada pemilu maupun pemilihan adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif ini adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Tujuan daripada Pilpres ini adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pilkada atau pemilihan kepala daerah. Tujuan daripada pemilihan ini adalah untuk memilih kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya, tahapan daripada pemilu maupun pilkada secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi ini penting disampaikan kepada masyarakat tentang akan adanya pemilu maupun pilkada. Selanjutnya, pembentukan badan ad hoc, baik di tingkat PPK, PPS maupun KPPS. Tahapan selanjutnya adalah pemutakhiran data dan daftar pemilih. Kemudian tahapan berikutnya adalah pencalonan. Tahapan pencalonan ini tentu disesuaikan dengan jenis pemilihannya, apakah pileg, pilpres maupun pilkada. Setelah ditetapkan calonnya, kemudian dilakukan tahapan berikutnya, yaitu tahapan kampanye, dan tentu saja disertai dengan tahapan pelaporan dana kampanye. Tahapan yang lain adalah pengadaan logistik pemilu maupun pemilihan. Jadi baik logistik untuk pemilu maupun pemilihan seperti surat suara, kotak suara, maupun juga APK, alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi, dan sebagainya. Dan yang tahapan yang ditunggu-tunggu adalah pemungutan maupun penghitungan suara. Selanjutnya, setelah dilakukan rekap maupun penghitungan suara, dimungkinkan juga adanya tahapan sengketa pemilu. Ini tentu bagi calon maupun peserta yang perlu menggunakan haknya untuk melakukan gugatan. Tahapan berikutnya adalah penetapan calon terpilih, dan yang terakhir adalah pelantikan. Setelah kita ketahui jenis-jenis pemilihan maupun tahapan pemilu, selanjutnya siapakah penyelenggara daripada pemilu maupun pemilihan? Jadi penyelenggara secara teknis adalah KPU dan ada penyelenggara pengawas, yaitu Bawaslu beserta jajarannya. Untuk KPU sendiri dapat dijelaskan secara hierarki. Dari pusat itu adalah KPU RI yang berkedudukan di ibu kota negara. Selanjutnya di tingkat provinsi ada yang namanya KPU provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten atau kota adalah KPU kabupaten kota. Dan di tingkat kecamatan adalah panitia pemilihan kecamatan. Kemudian di tingkat desa atau kelurahan adalah panitia pemungutan suara atau PPS. Dan yang berada di tempat pemungutan suara adalah KPPS. Adapun lembaga yang mengawasi yaitu Bawaslu. Di tingkat pusat ada yang namanya Bawaslu RI. Kemudian di tingkat provinsi adalah Bawaslu provinsi. Di tingkat kabupaten kota adalah Bawaslu kabupaten kota. Kemudian di tingkat kecamatan adalah Panwaslu kecamatan. Sedangkan di tingkat desa atau kelurahan adalah
pengawas kelurahan maupun desa. Dan di tingkat TPS adalah pengawas TPS. Adapun syarat untuk memilih, yang pertama adalah WNI, warga negara Indonesia, yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah memiliki KTP elektronik. Syarat yang keempat, sudah menikah atau pernah menikah. Syarat memilih berikutnya adalah tidak berstatus sebagai TNI maupun Polri. Kemudian berikutnya, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dan syarat selanjutnya adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dan ini juga perlu adik-adik ketahui, segmen-segmen yang ada di dalam relawan demokrasi. Yang pertama adalah segmen pemilih pemula. Ini termasuk adik-adik sekalian nanti yang sudah memenuhi syarat tentunya bisa ikut di dalam relawan demokrasi atau segmen ini. Selanjutnya segmen berikutnya adalah segmen pemuda. Segmen berikutnya adalah segmen perempuan, segmen disabilitas, segmen marginal, segmen tokoh agama, segmen keluarga, dan terakhir adalah segmen komunitas. Selanjutnya adik-adik setelah mengikuti kegiatan ini tentunya jangan lupa untuk memfollow, like, dan subscribe akun media sosial KPU Kabupaten Jemberana. Ada dari akun YouTube, Instagram, Twitter, kemudian Facebook, dan juga di email KPU Jemberana. Adik-adik siswa-siswi SMA maupun SMK yang saya cintai, demikianlah materi terkait dengan pemilu maupun kepemiluan dalam rangka MPLS kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan salam demokrasi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.